saat kita berdoa itu harus sabar. Jangan ada kesan tergesa-gesa. Karpe dhewe kepenan cepet, jangan. Kenapa begitu? Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya dan kapan doa itu dikabulkan. Allah Maha tahu. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan begini oleh Nabi, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa di antara kamu itu akan dikabulkan oleh Allah kalau tidak tergesa-gesa. Seperti apa tergesa-gesa itu? Digambarkan Nabi, bentuk tergesa-gesa itu seperti begini. Yaqulu, yang berdoa itu mengatakan, da'autu falam yustajabli. Aku sudah berdoa berkali-kali, kok enggak juga dikabulkan. Para jamaah, kalimat ini sederhana. Ya Allah, aku sudah berdoa berkali-kali, berhari-hari, bahkan sudah lama sekali, kok tidak engkau kabulkan? Ya Allah, kenapa? Para jamaah, ungkapan seseorang seperti itu menunjukkan dia itu tidak yakin Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha tahu, itu kejelekannya. Maka kata Nabi, tidak akan dikabulkan kalau doa seperti itu. Mestinya dengan kalimat yang indah, ya Allah, aku tahu bahwa engkau mengetahui aku sedang membutuhkan sesuatu, dan aku yakin engkau pasti akan mengabulkan ketika itu memang sudah saatnya kau kabulkan untukku. Nah, jadi entah sehari, seminggu, sebulan, setahun, tidak masalah. Seorang hamba yang tawakal kepada itu hanya berdoa minta tentang kapan dikabulkan, pasrah. Ya Allah, engkau lebih tahu kapan doa itu engkau kabulkan. Ada cerita lagi, ini dari Pakistan, sangat terkenal, cerita mendunia ini, yaitu Dr. Ihsan. Lakon itu Dr. Ihsan. Dia seorang ahli di bidang kedokteran dan sangat terkenal di Pakistan itu. Saking terkenalnya ya sering muncul kalau zaman sekarang di televisi dan sebagainya. Nah, suatu saat Dr. Ihsan dapat undangan untuk seminar, maka dia pun naik pesawat untuk menuju ke sebuah kota. Nah, ternyata pesawat baru berjalan beberapa menit, kru pesawat ini menyadari akan ada kerusakan di pesawat itu, maka kemudian memberi pengumuman, para penumpang pesawat yang sedang kita naiki ini, mohon maaf tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sedang terjadi kerusakan dan akan segera kembali untuk mendarat di airport yang tadi. Para jamaah mendengar pengumuman seperti itu, Dr. Ihsan yang punya rencana seminar beberapa jam kemudian yang akan datang itu marah sekali. Maka kemudian Dr. Ihsan bertanya, ini nanti diperbagi berapa jam selesai? Di antara kru mengatakan, kerusakan model begini biasanya memakan waktu 16 jam. Padahal dia seminar kira-kira masih 4 jam lagi kira-kira, sehingga tidak mungkin itu. Semakin marah Dr. Ihsan ini. Kemudian ada yang memberitahu, Pak Dokter, kalau panjenengan ingin menuju ke kota itu bisa ditempuh dengan naik taksi dalam waktu sekitar 2 jam. Baiklah, terima kasih. Lalu dia keluar dari airport itu, lalu mencari taksi dan naik taksi. Para jamaah, setelah naik taksi itu, ternyata baru kira-kira 10 menit, 15 menit, mendung pekat luar biasa, lalu hujan deras sekali, hingga pandangan ke depan tuh kira-kira 1-2 meter tidak bisa dilihat lagi, saking derasnya hujan itu. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib taksinya. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, pelan-pelan dia mencoba, akhirnya tersesat. Tidak lagi menuju ke kota yang dituju, tapi malah ke desa, ke kampung. Kemudian hujan reda, dia tahu bahwa ini bukan kota tapi malah kampung. Akhirnya dia minta izin pada salah satu rumah yang sangat sederhana di kampung itu untuk istirahat sebentar. Kebetulan ada seorang nenek dan seorang cucu. Nenek ini sangat baik sekali, menyambut Dr. Ihsan dan supirnya itu dengan baik.
dikasih wedang teh atau kopi gitu, lalu digorengkan pisang goreng sekedarnya. Kita bisa bayangkan habis kehujanan mungkin lapar juga, kedinginan. Akhirnya para jamaah, kemudian Dokter Ihsan istirahat di rumah itu. Nah, si nenek ini kemudian pamit untuk sholat. Bayangkan rumah itu sederhana dan kecil, sehingga ketika nenek sedang sholat ini, Dokter Ihsan bisa melihat langsung di ruang tamu itu. Tidak ada seket, tidak ada batas. Nah, yang menarik dalam pengamatan Dokter Ihsan itu, rupanya si nenek ini setelah selesai sholat berdoa dengan sungguh-sungguh. Diamati betul Dokter Ihsan ini. Doanya seperti sungguh-sungguh, sepertinya apa begitu loh. Dokter Ihsan melihat dari ruang tamu itu ada sesuatu yang aneh dan agak lama doanya itu. Kemudian tidak lama akhirnya kemudian selesai dan mendatangi atau mendekati Dokter Ihsan dan sopirnya tadi itu. Kemudian karena Dokter Ihsan penasaran, Dokter Ihsan tanya, "Nek, aku tadi melihat panjenengan itu setelah sholat berdoa, kok sepertinya serius sekali. Doa apa yang panjenengan lantunkan tadi itu?" Para jamaah, nenek tadi mengatakan, "Oh ya Tuhan, saya ini sudah lama menginginkan barangkali ada yang bisa menolong cucu saya. Itu cucu saya itu sedang sakit, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, jadi saya merawatnya sudah lama. Tapi saya terus berdoa karena saya yakin bahwa suatu saat Tuhan Allah akan mengabulkan apa yang saya inginkan. Tapi saya tidak tahu itu kapan." Kemudian si dokter yang mengatakan, "Apakah sudah dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau kemana?" "Ya pernah ke rumah sakit kecil-kecil di sini ini, tapi tidak bisa. Bahkan kemudian disarankan kalau ingin sembuh sang cucu ini harus dibawa ke seorang dokter yang sangat terkenal, yang pakarnya itu biasanya cepat sekali mengalami kesembuhan kalau dia yang menangani." Nah, mendengar jawaban dari nenek itu, kemudian Dokter Ihsan bertanya, "Kalau boleh tahu Nek, dokter yang dimaksud itu siapa namanya?" Para jamaah, nenek ini mencoba mengingat-ingat nama dokter itu. Lalu disampaikan, "Oh ya, dokter itu namanya Dokter Ihsan." Para jamaah, betapa terkejutnya Dokter Ihsan ketika namanya disebut. Bahkan kemudian saking terharunya itu, Dokter Ihsan menangis keras sekali, menangis sejadi-jadinya. Kemudian mengatakan kepada nenek, "Nek, doa panjenengan sekarang sudah dikabulkan oleh Allah, Nek." Sang nenek semakin heran. "Apa maksud Bapak? Doa saya dikabulkan itu yang mana maksudnya?" "Nek, panjenengan tadi kan menyebut bahwa dokter yang bisa menangani cucu panjenengan adalah namanya Dokter Ihsan." "Nek, akulah Dokter Ihsan itu, Nek." Pantas karena doa nenek yang begitu serius, pesawat yang saya tumpangi rusak, taksi yang saya sewa juga tersesat karena hujan lebat. Rupanya doa nenek luar biasa, dahsyat sekali. "Baiklah Nek, mulai hari ini akan saya tangani cucu nenek itu." Maka cucunya kemudian diperiksa dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Karena untuk penanganan lebih lanjut diperlukan peralatan yang lebih canggih.